Shalom. Perkenalkan, nama saya Desta Adipranata. Saya Lisman Zaluhu. Saya Waldo Fresugian. Kami akan menjelaskan tentang kitab 1 Korintus. Selamat menyaksikan. Kitab 1 Korintus dituliskan oleh Rasul Paulus. Kitab ini diterima oleh jemaat yang ada di Korintus. Kitab ini dituliskan pada tahun yang ke-55 atau 56. Latar belakang yang melandasi penulisan kitab ini adalah bagaimana Korintus sebagai kota yang makmur menjadi angkuh secara intelek, kaya secara materi, dan bejat secara moral. Segala macam dosa merajalela dalam kota ini. Yang paling terkenal adalah percabulan dan hawa nafsu. Paulus mendirikan jemaat di Korintus selama 18 bulan pelayanan di Korintus semasa perjalanan misinya yang kedua dalam Kisah Para Rasul 18 ayat 1 sampai 17. Nah, setelah Rasul Paulus meninggalkan jemaat di Korintus, berbagai macam masalah timbul dalam gereja yang masih muda itu, yang masih membutuhkan pengajaran rasulnya melalui surat menyurat dan kunjungan pribadi. Berita mengenai masalah-masalah jemaat di Korintus terdengar oleh Paulus saat dia berada di Efesus yang terdapat dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 11. Setelah itu, utusan dari jemaat Korintus menyampaikan pesannya kepada Paulus untuk meminta petunjuknya. Sebagai tanggapan atas surat dan berita yang diterimanya dari Korintus, Paulus menuliskan surat 1 Korintus ini. Secara keseluruhan, kitab 1 Korintus mencakup tema besar mengenai masalah-masalah yang ada dalam jemaat di Korintus serta solusi-solusi yang diberikan oleh Paulus sebagai pemecahannya. Selanjutnya, kita masuk dalam surat 1 Korintus. Paulus membahas tentang masalah-masalah yang dihadapi oleh gereja di Korintus. Yang pertama itu perpecahan dalam jemaat, yang dimana munculnya kelompok-kelompok yang mengagungkan pemimpin tertentu dan meremehkan yang lain. Selanjutnya, imoralitas seksual yang mencakup masalah-masalah kebejatan seksual yang terjadi di Korintus. Selanjutnya, masalah-masalah pernikahan, kehidupan selibat, dan perceraian. Selanjutnya, masalah penyalahgunaan perjamuan kudus dengan adanya pemisahan antara orang kaya dan orang miskin. Masalah yang terakhir adalah beberapa orang di Korintus menyangkal dan meragukan kebangkitan orang mati. Sekarang kita akan masuk pada jawaban dan solusi yang diberikan Paulus kepada jemaat yang berada di Korintus atas masalah-masalah yang terjadi di Korintus. Yang pertama adalah perpecahan yang terjadi di dalam jemaat, di mana Paulus memberitahukan kepada mereka di mana mereka dipanggil untuk hidup di dalam Kristus, dalam hidup bersekutu, di mana di dalam Kristus itu tidak ada dibagi-bagi. Yang kedua adalah permasalahan moralitas seksual, di mana Paulus memberitahukan kepada mereka bahwa tubuh mereka adalah bait Allah, di mana mereka harus menggunakan tubuh mereka hanya untuk memuji dan memuliakan Allah saja. Yang ketiga adalah permasalahan dalam pernikahan, di mana Paulus memberikan nasihat tentang tanggung jawab suami dan istri dan menegaskan untuk menghindari perceraian. Keempat adalah masalah tentang perjamuan kudus, di mana Paulus mengingatkan tentang makna dan keseriusan perjamuan kudus sebagai peringatan akan pengorbanan Kristus. Yang terakhir adalah masalah tentang kebangkitan orang mati, di mana Paulus memberikan bukti-bukti tentang kebangkitan Kristus sebagai dasar iman orang Kristen akan adanya kebangkitan di dalam Kristus. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke dalam pembahasan implikasi terhadap hidup orang percaya. Yang pertama itu ada bagaimana dalam pelayanan kita harus saling membangun dan saling mengingatkan ketika terjadi dalam permasalahan, bukannya saling menjatuhkan. Hal itu dikarenakan kita adalah satu persekutuan di dalam hidup Kristus. Yang kedua adalah kita harus menjaga kehidupan kita agar tetap kudus dan mencerminkan karakter Kristus. Dan yang terakhir adalah belajar tentang kebangkitan orang mati di dalam Kristus hanya melalui Alkitab, di mana kita dapat mengetahui kisah-kisah Kristus yang berupaya untuk memberikan keselamatan bagi orang percaya. Secara keseluruhan, kitab 1 Korintus mengajarkan kita untuk merefleksikan bagaimana kita dipanggil untuk menghidupi iman secara holistik dan bertanggung jawab, bukan hanya dalam perkataan, tetapi dalam juga tindakan, dalam hidup kita berrelasi dengan sesama dan Tuhan yang berpusat pada Kristus. Demikian video dari kami. Terima kasih.